Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah jalla wa ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ma'asyiral aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pujian hanyalah milik Allah semata dan tiada satu zat pun yang berhak mendapatkan pujian selain Allah, Rabb kita satu-satunya, yang tiada Rabb selainnya, yang kita jadikan hanya tujuan ibadah kita kepadanya, yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya yang tak bisa terhitung oleh dengan jumlah pasir yang di pantai. Kalau memang jumlah pasir bisa dihitung, maka nikmat Allah sungguh tidak bisa terhitung dengan jumlah pasir yang ada. Karena Allah sendiri yang menetapkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Maka sebagai hamba yang dhaif lagi lemah, yang Allah katakan sendiri, innal insana khuliqa dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka yang patut dan mesti kita haturkan hanyalah kalimat tahmid, alhamdulillah. Salawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita, yang membawa risalah terakhir, yang tiada risalah setelah yang ia bawa, yang ia mengatakan tidaklah karena nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisannya, apa yang terbetik dari gerak-geriknya, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Begitu juga dengan pembahasan kita malam kali ini, adalah pembahasan di antara pembahasan risalah yang telah ia bawa, yaitu mengenai salat Id, di mana disebutkan al-Idaini, babul Idain, bab tentang pembahasan dua Id. Kenapa kita membahas masalah Id padahal masih jauh? Benar. Bukankah Imam kita Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbuat dan berbicara. Kalau mau berbicara, berilmu dulu. Kalau mau berbuat, berilmu dulu. Nah, karena menimbang juga daripada pembahasan khusus mengenai Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, pembahasan kita jatuh pada pembahasan mengenai al-Id. Nah, di mana al-Id itu bukan bahasa Tanjung Balai.
Pak, Ibu, bukan bahasa Tanjung Balai, melainkan bahasa Arab, karena bahasa Tanjung Balai tidak ada huruf ain. Al-id ay maknaha yang selalu kembali. Ada ya'udu audan atau audatan atau idan, yang selalu kembali. Setiap tahun balik, setiap tahun kembali. Namun kitanya kembali bertemu atau justru kita sebaliknya. Harinya terus kembali, kitanya belum tentu bisa kembali bertemu. Nah, bertemu dengan Rabb kita mungkin. Nah, sebenarnya Id adalah kebiasaan daripada kafir jahiliyah. Mereka selalu merayakannya setiap tahun. Namun Nabi kita alaihi salatu wassalam menyarankan kepada sahabat dahulu agar kiranya menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Dengan kiranya kita bisa menyalurkan rasa syukur kita kepada Rabb kita dengan cara melampiaskan syukurnya kepada Allah setelah puasa yang panjang, atau justru mengutarakan syukur kita dengan menyembelih seekor hewan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dan Nabi mengganti 2 hari kebanggaan jahiliyah dahulu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana Idul Fitri adalah hari di mana kita bebas dari setelah 1 bulan penuh kita mengkekang jiwa raga kita dari dahaga dan juga lapar, dan tak kalah pentingnya adalah syahwat. Begitu juga dengan halnya Al-Adha, di mana kita Adha itu sendiri diambil dari udhiyah. Maksudnya adalah kita menyembelih kurban. Kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Kapan itu, Pak? Ibu? Kapan? Besok? Nanti? Malam ini? Kapan? 12? Atau 10? Atau 9? 10 Dzulhijjah. Bukan perhitungan Masehi, melainkan menggunakan perhitungan Hijriyah. Nah, kapan dimulainya syariat daripada sholat Id ataupun syariat daripada Idul Fitri dan Idul Adha ini sendiri turunnya dari Allah kapan? Nah, disebutkan bahwasannya awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri pada tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah. Kemana, Pak? Nah, Pulau Simardan. Ke Madinah. Makanya Nabi disebut kaum muhajirin. Oke. Nah, sholat Idul Fitri syariat pertama pada tahun kedua Hijriyah. Oke, bagi yang ingin mencatat silahkan dicatat. Makanya anak anjurkan kiranya bisa membawa pena dan buku. Kita bukan Imam Bukhari, kita bukan Imam Syafi'i. Hadis yang kita bahas pada malam kali ini, nah, anak sudah bagi tadi ya. Untuk yang akhwat mungkin kalau sudah sampai kertas fotokopiannya. Yang ikhwan alhamdulillah beberapa. Anak harap bisa 2 orang 1 fotokopian. Nah, biar kita ambil faedah. Nah, jangan angguk-angguk kirain iya, rupanya angguk-angguk ngantuk. Oke, nah di depan nggak ada warokohnya, fotokopiannya. Nah, dipadakkan dulu ya Pak ya. Apalah boleh buat, kita udah setahun belajar Umdatul Ahkam belum ada yang punya ya. Aduh. Nah,
Hadis yang kita bahas pada malam kali ini adalah hadis yang dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, anak daripada Umar bin Khattab mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar ibnul Khattab, ayahnya daripada si pembawa hadis ini, yusallunal idaini qablal khutbah, melaksanakan sholat id sebelum diadakan khutbah. Kalau memang di masyarakat ada yang mulai nampak nyeleneh, Pak, Bu, apa itu? Khutbahnya duluan kayak sholat Jumat, tandai berarti sudah keluar dari jalur koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat. Syariat mengatakan sesuai dengan contoh yang telah Nabi berikan dan juga sahabat yang paling mulia Abu Bakar, Umar, apa? Mereka melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Berarti khutbah setelahnya, sholat idnya dahulu. Berbeda dengan sholat Jumat, khutbahnya dahulu baru sholatnya. Adapun tata caranya nanti kita bahas, insya Allah malam ini kayaknya nggak tuntas. Pekan atau beberapa pertemuan kemudian. Jadi pas insya Allah beberapa bulan lagi kita menjumpai bulan Ramadan. Ini sekarang sudah masuk pada bulan apa, Pak? Ayo, jangan hijri, jangan masehinya aja yang hafal, Pak. Ini bulan November kita. Aduh, lupa kita. Nah, ini sudah masuk pada bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Jangan lupa ya, Pak. Tanggal berapa, Pak? Ayo. Nah, khilaf. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, kalau ana dengan tuntunan yang telah sampai kepada anak kalender tanggal 6. Oke. Kalau ini sudah malam maka masuk 7 kalau Hijriah. Nah, karena perputaran bulan, bukan matahari. Nah, tanggal berapa, Pak? Jangan bingung, Pak. Nanti bingung, malu kita tanya. Jadi kalau umur, Pak, Bapak punya umur berapa sekarang? Pasti jawabnya pakai umur Masehi kan? Iya, ada yang bisa nyebutin jumlah umurnya menggunakan Hijriah. Atau Bapak pernah, sekarang kan sudah aktif, sudah mulai bisa kita menggunakan smartphone. Kalender mundur berapa tahun? Bapak kelahiran tahun berapa? Misal Bapak kelahiran tahun 70 sekian, atau 80 sekian, atau 90 sekian, mundur ke belakang. Bulan berapa, tanggal berapa Bapak lahir? Kalau menggunakan Masehinya, sesuaikan dengan Masehi. Nah, perlu tahu juga itu. Nah, kalau anak Masehinya mungkin sudah 25, kalau Hijriahnya sudah masuk 26. Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hijriahnya 63. Makanya sebagian mengatakan ada yang 62. Seperti itu kalau menggunakan Masehi. Dan Nabi kita Abu Bakar dan Umar sholat Id kedua-duanya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kapan, Pak? Sebelum khutbah. Kana min 'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin an yusallu bin nasi salatal Id fil fitri wal adha wa yakhtubu wa yuqaddimu shalah 'alal khutbah. Dulukan salat ketimbang khutbah, dan itu kebiasaan dan selalu dipraktekkan Nabi. Hadis yang kedua, Anil Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu maqala, dari Barra bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya. Qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Kapan, Pak? Hari pada dilaksanakannya salat Idul Adha. Ba'da shalah faqala,
setelah sholat. Maka Nabi naik mimbarnya sembari bersabda, Man shalla salatana, siapa yang sholat dengan sholat yang telah kami tuntunkan. Karena sholat Nabi gimana Pak? Ya bagaimana Nabi sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi sholat begitu kita ikutin. Jangan Nabi nggak sholat seperti itu kita buat variasi baru. Makanya kemarin asatidzah kita sering menegur kita kan Pak. Bagaimana sholat yang baik, takbirnya sudah benar apa belum, sedekapnya yang dulu mungkin awal-awal kenal sunnah sampai ke sini, sampai ke dada bahkan hampir ke leher. Setelah sekian lama nampak masyayikh, beberapa masyayikh sholatnya di perut meletakkan sedekapnya, akhirnya ngikut. Betul Pak? Betul? Nah, keluar Bapak sekali-sekali. Variatif Pak, Masya Allah, inovatif. Sekian banyak gaya takbir, sekian banyak gaya sedekap. Dari yang seperti ini, sampai yang di pinggang samping kanan kiri. Ada yang bolak-bolak balik baru sedekap. Nah, apakah kita sesuai? Dari takbir sampai ke salam, takbirnya gimana, salamnya gimana? Kalau salam bukan salam dua jari ya Pak. Nah, salam kanan kiri. Yang kanan wajib termasuk rukun, yang kiri sunnah. Boleh Bapak salam sekali sudah langsung berzikir, boleh juga ngikutin sunnah salam yang ke kiri. Nah, seperti kita keumuman. Kalau Bapak tinggalkan yang kiri di masyarakat jadi imam, selesai Bapak. Jadi apa Pak? Gunjingan. Jadi fit. Nah, tuntaskan salamnya, baru tasbih, baru beristighfar, baru balik. Jangan sudah masih salam pertama, sudah langsung bangkit. Nah, itu salatnya Nabi. Dan panjang lagi. Wa nasaka nusukana, dan beribadah dengan cara menyembelih. Dengan cara sembelihan kami. Bagaimana cara menyembelih? Seekor hewan, beribadah. Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, coba bagaimana? Sesuai enggak? Ibadah itu cuma dua syaratnya kan Pak? Apa itu Pak? Ayo Bapak Ibu, ikhlas dan tuntunan. Bahasa Arabnya apa Pak? Ittiba atau mutaba'ah. Ngikut, ikhlas hatinya, tulus lillah, bukan karena ada si fulanah, nampak sandal si fulanahnya langsung konsentrasi luar biasa, sebaliknya enggak lillah. Atau ada Pak BKM di sini, sholatnya betul-betul, kalau nggak ada Pak BKM sunnahnya luar biasa, habis iftitah langsung ruku, Al-Fatihah lewat. Nah, padahal masuk rukun. Seperti itu. Harus ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, ngikut kepada Nabi. Makanya wa nasaka nusukana, bagaimana kami bernusuk, bagaimana kami beribadah, ikutin. Jangan nyeleweng. Faqada asaban nusuk, yang sesuai maka nusuknya benar. Yang enggak sesuai maka afwan, minggir. Seperti dahan. Nanti di hari kiamat ada yang seperti dahan, seolah-olah di awal batang cocok. Quran sunnah betul, sampai selanjutnya bercabang, pindah ke sana, pindah kemari, ngikuti khilaf yang sana, masalah akidah sini. Nah, yang lurus walhamdulillah, insya Allah surga dan ridha Allah serta rahmat Allah itulah yang mesti kita capai. Mudah-mudahan yang lurus dapat yang itu. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu, yang menyembelih di hari kurban sebelum sholat maka tidak ada ibadah yang sesuai, tertolak berarti. Bapak sudah hafalkan hadis dari Aisyah? Ayo, jangan tiba-tiba bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dalilnya nggak tahu. Ayo, apa Pak? Hah? Ayo, ada Pak?
Apa? Kaifa haluk, Pak? Nah, siapa yang tak berbuat bi amrina hadza falaisa min fa huwa raddun. Siapa yang beribadah yang mana ibadahnya bukan dari apa yang kami contohkan, maka dia rad. Mana rad? Tertolak. Faqala Abu Burdah bin Niyar qala al-Barra bin Azib. Maka Abu Burdah bin Niyar pamannya Al-Barra bin Azib, tapi dari sebelah ibu. Khal sebelah ibu, am sebelah ayah. Ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah. Curhat ke Nabi, Nabi, ana tadi nyembelih hewan kurban, syah, kambing, domba sebelum sholat. Tadi apa kata Nabi, Pak? Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Yang nyembelih sebelum sholat maka tidak ada nusuk, tidak ada ibadah baginya. Gak dihitung pahala untuk beribadah kurban. Hitung apa, Pak? Sedekah kalau memang disedekahkan. Daging biasa, gak ada tujuannya ke Allah, walaupun niatnya karena Allah. Nah, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalat wa araftu annal yauma yauma aklin wa syurbin, dan aku tahu bahwasanya hari ini adalah hari di mana bolehnya makan dan minum. Kapan, Pak? Idul Adha. Nah, wa ahbabtu an takuna syati awwalu ma yudbah fi baiti, dan aku paling suka kalau memang terjadi penyembelihan di rumahku, kambingku yang pertama disembelih. Ini pengennya gitu. Kalau sahabat, Pak, dekat dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita juga dekat dengan kebaikan. Insya Allah warga Tanjung Balai Mengaji dekat dengan kebaikan. Amin. Fadzabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya shalah. Aku menyembelih kurbanku ketika pagi dan aku sarapan dengan daging kurban tadi sebelum datang ke sholat Id. Qala, maka Nabi bersabda, syatuka syatu lahmin. Kambing yang kau sembelih itu cuma sekedar kambing daging doang, gak lebih. Nah, ada, Pak, di situ. Nah, yang doangnya tambahin ya, Pak. Nah, maksudnya biar jelas bahwasanya itu cuma tok kambing daging aja. Qala ya Rasulullah, fa inna indana anaqan wa hiya ahabbu ilaina min syataini afatajzi'u anni. Ya Rasulullah, kami sebenarnya ada simpenan lagi. Apa itu? Anaqan, kambing betina yang masih belum genap setahun. Kurban, Pak, berapa syaratnya umurnya? Kalau domba, kambing lah, kambing setahun, domba 6 bulan, domba, nah, kambing gembel, nah, 6 bulan. Kalau kambing setahun, dan ini belum setahun kambingnya. Wa ya ahabbu ilaina min syataini, dan ini lebih kami sukai ketimbang 2 ekor domba. Ini kambing lebih kami sukai ketimbang 2 ekor domba. Afatajzi'u anni, apakah boleh aku sembelih? Apakah aku dapat pahala karena nyembelih ini? Maka apa kata Nabi? Qala na'am wa lan tajza an ahadin ba'dak. Dan tidak ada yang mendapatkan pahala setelah ini. Artinya apa? Nabi menyebutkan bahwa penjelasan ulama, tidak ada yang mendapatkan pahala seperti engkau. Ini pengecualian. Kambing minimal setahun. Karena ini beliau sudah terlanjur ada kambing kemarin tadi yang disembelih sebelum sholat, maka sebagai gantinya ini apa boleh buat, maka Nabi membolehkannya, dan ini batas terakhir, tidak ada setelahnya. Sama seperti mut'ah, nikah mut'ah. Setelah Nabi melarang turun wahyu dari Allah,
maka selesai, mut'ah tidak ada lagi. Maka Syiah membawa syariat mut'ah ini batil. Seperti itu. Banyak syariat-syariat di zaman Nabi boleh, setelah itu nggak lama di cancel, dinasakh. Maka nggak boleh lagi sekarang kita. Nah, sama kayak Nabi boleh menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Kalau kita nggak boleh. Nah, seperti itu. Syariat ada yang dibolehkan di zaman Nabi, sekarang enggak. Sama juga seperti apa lagi, Pak? Kunut. Kecuali kunut nazilah. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis tadi? Pertama, dahulukan sholat ketimbang khutbah. Ini sunnah Nabi. Berapa khutbahnya, Pak? 1 atau 2? Khutbah sholat Id, Pak. Sholat Id, khutbahnya 1 atau 2? 1 atau 2? 1, Masya Allah. Yang sudah sepuh-sepuh hafal, karena sudah lama melalui masa. Oke, nah, 1. Wa fihi anna man hadara shalah wa dzikru thumma dzaba ba'da shalah faqad asaba sunnah wa hadhi bil ittiba. Nah, yang kedua adalah faidahnya bahwa orang yang hadir ketika sholat dan berzikir kemudian ia menyembelih setelah sholat, itu termasuk sunnah yang dibenarkan. Itulah sunnah yang betul. Dan itu sesuai dengan ittiba. Yang ketiga, bahwa waktu menyembelih ketika setelah masuk dan selesai sholat. Salam selesai, maka boleh langsung menyembelih. Khutbah bagaimana? Sunnah. Yang masih mau menetap di dalam ruangan sholat atau tempat sholat, boleh. Yang mau keluar silahkan. Berbeda dengan sholat Jumat. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, anjurannya mendengarkan khutbah. Kalau sholat Id, sunnah. Yang mau ikut silahkan. Dan berbedanya lagi, kalau sholat Id, berbicara 1-2 patah kata tidak masuk laghauta. Tidak masuk kategori perbuatan yang sia-sia. Nah. Oke. Lanjut hadis yang ketiga. An Jundub bin Abdullah Al-Bajli radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dhabaha wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat disebutkan di hari penyembelihan, yaitu hari Idul Adha. Beliau berkhutbah kemudian beliau berkurban. Nah, sebenarnya ini Pak, menyinggung-nyinggung sedikit masalah kurban. Alhamdulillah panitia dari Masjid Maria Al-Qibtiyah setelah dibentuk oleh BKM Masjid Maria Al-Qibtiyah itu sendiri, kita sudah adakan canangan untuk berkurban di tahun berapa Pak? 1400 berapa Pak? 45 44? Ayo. 40 nah, karena masih Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Oke. Alhamdulillah sudah ada beberapa nama. Jangan lihat namanya. Itu motivasi. Fulan bisa, kenapa anak nggak bisa? Kayaknya fulan kalau dari padang ekonomi lebih tinggi anak. Kenapa anak nggak bisa? Begitu sebenarnya. Kita buat seperti itu Pak. Biar apa? Termotivasi. Sebenarnya Pak itu nggak semuanya kontan. Ada yang cicil setiap bulan. Bapak bisa cicil setiap bulan. Niatkan. Betapa banyak di luar sana, maaf kata, yang mungkin kehidupannya 1 hari cukup-cukup untuk sekali makan kalau kita.
sanggup untuk berkurban, kita kenapa tidak? Begitu. Nah, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah dan diberkahkan. Luas pun kalau nggak berkah sama aja. Nah, maksudnya luas berkah. Bisa berkurban setiap tahun, Bapak. Jangan cukup sekali ya, Pak ya. Bapak yang lapang rezekinya, ini Masya Allah, nah lihat juga Masya Allah lapang-lapang. Jangan cuma sekali. Kalau bisa onta ya. Ya, Pak ya. Oke. Nah, barakallahu fikum. Man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Nabi tadi sudah melarang. Apa kata Nabi? Man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Siapa yang menyembelih sebelum salat maka tidak terima nusuknya. Maka Nabi juga menerangkan dalam khutbahnya, man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Siapa yang mau menyembelih sebelum salat maka kiranya bisa menyembelih lagi sebagai ganti yang tadi. Kenapa? Yang tadi nggak dapat pahala berkurban. Melainkan cuma pahala apa? Menyembelih biasa, niatnya karena Allah, terus ingin bersedekah. Udah, itu aja. Sama kayak orang yang memberikan zakat fitri. Fitri ya Pak? Kalau anak dulu belajar fitri. Karena fitri itu makanan. Makanya disebutkan zakat fitri. Kenapa? Yang disedekahkan, yang diberikan adalah makanan pokok. Kalau fitrah suci. Nah, seperti itu. Sehingga banyak orang apa? Gara-gara zakat fitrah, ini kepala sudah difitrahkan. Kenapa? Per kepala. Begitu. Akhirnya apa? Konsep masuk kepala. Apa? Fitrah, zakat per kepala. Akhirnya kepala yang disucikan. Jangan dilangkai kepalanya suci, sudah difitrahin. Gitu kan, Pak? Betul? Nah, itu. Zakat fitri, zakat makanan. Kalau zakat fitrah akhirnya apa? Timbulnya apa? Ganti dengan uang. Yang penting per kepala sekian ribu. Begitu. Zakat fitri sama. Kalau dibayarkan sebelum sholat, malah justru ini yang dianjurkan. Kalau dibayarkan setelah sholat Id, ini zakat atau sodakoh daripada sodakoh-sodakoh yang lainnya. Tidak dianggap zakat fitri. Nah, barakallahu. Wa man lam yadbah fal yadbah bismillah. Yang belum menyembelih sebelum sholat, maka memang bagus sembelihlah setelah sholat, maka baca basmalah. Bismillahi Allahu akbar. Sebut nama Allah dan agungkan nama Allah, apalagi hari-hari di mana kita bahagia. Bahagia nggak Pak berkurban Pak? Bahagia nggak Pak hadir di hari-hari semua umat Islam bertakbir? Walaupun di Indonesia kadang-kadang khilaf, ada yang hari kemarin, ada yang hari ini. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, Islam tetap satu syahadatnya. Dua maksudnya, dua syahadatnya. Hadis selanjutnya. Dari Jabir, ini gak panjang. Radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid. Aku menyaksikan, aku hadir bersama apa? Bersama Rasulullah, hadir dengan Rasulullah pada masa sholat Id. Id apa aja? Idul Fitri dan Idul Adha. Fabada'a bis sholati qabla al-khutbah, maka Nabi pun memulai sholat sebelum khutbah. Bila adzanin wala iqamatin, tanpa adanya adzan, tanpa adanya iqamah, dan tanpa, ini yang paling penting sering di masyarakat, tanpa adanya panduan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah, atau as-salatu salatul Idul Fitri atau Idul Adha rahimakumullah, datang jamaah. As-salatu la ilaha illallah. Bangkit. Tanpa Bilal. Selesai. Dan iqamah siapa yang memandangkan dulu, Pak? Bilal. Bilal namanya tercantum-cantum namanya, ya kan? Terus ini kenapa ada Bilal? Ya, siapa yang jadi Bilal? Memandai supaya sholat. Sholat pada hari ini dengan takbir rakaat pertama dengan 7 takbir. Rakaat kedua dengan 5 takbir ya Pak. Ibu jangan keliru. Nah.
isi kelang-kelang takbir dengan doa segala macam gitu. Masya Allah diinstruksikan. Oke, maka sesungguhnya bukan daripada yang dicontohkan Nabi. Nabi sendiri disebutkan oleh Jabir bahwa tidak ada adzan tanpa iqamah, apalagi panduan. Adzan dan iqamah itu syariat mutlak, nampak kita kan Pak setiap 5 waktu kan. Nah seperti itu. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal, kemudian Nabi bangkit melaksanakan khutbah sembari bersandar dengan bahu atau dengan badannya Bilal. Fa amara bi taqwallah, maka Nabi memerintahkan agar kiranya bertakwa. Apa di takwa, Pak? Apa di takwa, Ibu? Ini jangan-jangan ibunya yang lebih semangat ketimbang bapaknya nih. Ayo Pak, jangan kalah semangat Pak. Kita imam, amir di rumah. Jangan kalah sama ibu-ibunya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Selesai, itu sebenarnya takwa. Gampangnya. Nah, maka Nabi memerintahkan untuk bertakwa dan memerintahkan agar kiranya taat. Kepada siapa, Pak? Allah, Rasul. Selanjutnya siapa? Atiya Allah wa atiya Rasul wa ulil amri. Siapapun pemimpinnya, baik dia pemimpin rombongan paling kecil, pemimpin keluarga. Kalau kita masih anak-anak, ada ayah kita di keluarga itu, patuhi. Atau pimpinan lurah. Kalau kita di kabupaten, desa, kecamatan, camat, bupati dan seterusnya ke atas. Kalau kita ada khalifah, maka khalifah. Semuanya harus dipatuhi. Karena Nabi mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang mentaatiku, maka sungguh telah taat kepada Allah. Yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh telah bermaksiat kepada Allah. Waman ata'al amir faqad ata'ani, waman asal amir faqad asani, waman ya'sil amir faqad asani. Yang taat kepada amir telah taat kepadaku. Yang bermaksiat kepada amir, maka bermaksiat kepada, nyambung Pak ke atas. Hadisnya sahih. Nah, maka Nabi memerintahkan untuk taat, takwa taat. Wa wa'adhan nasa wa dzakarahum. Maka Nabi menasihati manusia, menasihati para sahabat dan mengingatkan mereka. Tsumma madha hatta atan nisa. Ini ibu-ibu. Maka Nabi karena melihat kondisi saat itu makin ramai dan suara Nabi tak lantang kayak kita sekarang menggunakan mikrofon yang dibilang orang bid'ah. Nah, Pak. Karena nggak ada zaman Nabi ya. Nah, sampai dibilang antum dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Karena nggak ada zaman Nabi. Oke. Nabi khutbah saat itu yang didengar hanya sahabat yang mendengar. Para wanita di belakang nggak dengar. Makanya Pak, Aid itu dihadiri laki-laki maupun perempuan. Baik perempuan yang dalam keadaan lagi datang bulannya juga harus hadir. Nanti kita bahas insya Allah pertemuan selanjutnya. Karena hari ini, malam ini nggak selesai. Okay. Sampai Nabi berjalan menuju para wanita yang di belakang sana. Ingat ibu-ibu, bapak semuanya, saf laki-laki dan saf perempuan bagaimana ketika berjamaah? Yuk, yang tahu bapak-bapak. Oke, sejak. Maksudnya susunannya jamaah. Laki-laki yang paling depan itu yang dewasa-dewasa. Setelahnya apa yang belakang? Anak-anak. Setelah itu apa Pak? Setelah anak-anak maka penutupnya juga anak-anak perempuan. Dan yang terakhir adalah perempuan yang sudah balighah atau sudah dewasa. Makanya wajar Nabi sampai jalan ke belakang. Dengerin sampai menyampaikan kepada wanita yang di belakang sana di ujung. Ibu-ibu jangan pula nanti ada anaknya yang di belakang ya Bu ya. Sholat berjamaah di masjid misal, anak-anak belakang, kayak orang tua laki-laki.
Anak-anak belakang, oke, nah cocok. Kalau perempuan salah. Kalau perempuan yang muda-muda, yang kecil-kecil di depan, yang perempuan agak sedikit lumayan berumur di paling belakang. Nah, seperti itu. Jadi yang anak-anak dikapit tengah-tengah ya Pak. Bisa? Nah. Oke. Fawa'adahunna wa dzakkarahunna faqala ya ma'syaran nisa. Ini para wanita, boleh didengarkan ibu-ibu, mudah-mudahan enggak ngantuk ibu-ibunya. Maka Nabi menasihati mereka, para wanita, dan juga mengingatkan mereka, para wanita. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna. Lagi-lagi, kalau tidak salah anak pada kajian Ustaz Sulaiman sudah disebutkan hadis ini. Tasaddaqna, bersedekahlah wahai wanita. Ini wanita karena apa Pak? Sulit bersedekah, mikirkan dapur, Masya Allah. Oke, payah ya kan. Nabi sudah dibilang sama kita ya kan. Kalau masak yang berkuah, banyakin kuahnya, bagi tetangga, pinomat kuahnya. Nah, itu wasiat sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang udah dikasih tahu sama suaminya, ngeyel. Bang, untuk keluarga aja pasti curang deh. Betul Pak. Ada kayak gitu. Alhamdulillah kalau yang datang istri-istrinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tersinggung. Nah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian wahai para wanita paling banyak jadi kayu atau bahan bakar neraka jahannam. Wanita, tapi laki-laki nggak boleh selo-selo Pak. Kebanyakan. Nah, sama Kak jadinya. Sama Pak. Kayak orang menghafal, ada yang tipenya cepat menghafal, lama lupa. Kalau perempuan sesuai dengan ini, lama menghafal, lama lupa. Seperti mereka sebenarnya mudah masuk ke dalam surga, tapi banyak pula yang masuk neraka. Betul enggak? Hanya modal taat kepada suami. Para wanita, ibu-ibu, bersedekah. Lihat contoh yang paling sangat dibanggakan. Siapa? Wanita yang sampai sekarang disebut-sebut adalah istri dari Khalifah, siapa namanya? Astagfirullah. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah. Siapa nama istri beliau? Namanya Zubaidah. Bukan Zuhaidah ya. Zubaidah. Nah, Zubaidah istrinya dari Harun ar-Rasyid. Pemimpin yang Masya Allah. Bahkan beliau keliling di pasar melihat keadaan nih. Dan pada masa beliau juga termasuk masa-masa keemasan. Hampir mendekati masa-masa seperti masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Harun istrinya Zubaidah, beliau pernah bersedekah Pak, ana lupa, dari Irak, Baghdad itu ibu kotanya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, sampai ke Makkah membuat aliran sungai sehingga disebut namanya apa? Ainun Zubaidah, aliran sungai Zubaidah. Bayangkan dari Irak ke Arab Saudi itu memakan hampir 1.200 km. Sini ke Medan cuman taksiran anak sekitar 250 meter. Kilo. 250 meter. 250 km. Irak ke Arab Saudi hampir memakan 1.200 atau 1.500 km. Bayangkan Pak, berapa dinar yang disedekahkan oleh Zubaidah. Dan namanya terus teringat dalam sejarah para ulama tarikh, ulama sejarah. Maka tatkala Nabi menyebutkan demikian, tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah. Faqamat imra'atun min sitatin nisa, maka wanita pada pertengahan di jamaah para wanita berdiri seorang wanita. Faqamat Saf'aul Khaddain, ini perempuannya ini nampak sejarah Jabir. Saat itu Rasulullah dibarengi sama Bilal, Jabir juga ikut. Yang berdiri ini perempuan. Nampak ada sedikit kehitam-hitaman di pipi wanita tadi. Nah,
Faqalat lima ya Rasulullah. Kenapakah engkau sebutkan tadi ya Rasulullah? Kami para wanita termasuk bahan bakar, bahkan termasuk api kayunya neraka jahanam. Ini manusia misal udah kaku Pak, pegang disogokkan ke api unggun gitu Pak. Gitulah para wanita di akhirat. Padahal sebenarnya Pak, ibu-ibu, akhwat, ikhwan, ini hadis wanti-wanti Allah dan Rasulnya jauh 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih banyak juga wanita yang tetap seperti itu. Gak ada perubahan. Ini wahyu. Karena Allah yang mengkabarkan. Allah tahu, alimul ghaib, tahu masa datang. Kalau kita enggak. Oke. Sama. Kalau memang wahyu itu enggak benar, maka Abu Lahab tak masuk cantum dalam surah Al-Lahab. Tabat. Ya Pak. Ini sudah diwanti-wanti jauh 1400 tahun. Dan sekarang masih banyak wanita-wanita di luar yang seperti itu. Nah, insya Allah di akhwat Tanjung Balai mengaji nggak termasuk ya. Rajin sedekah, nah lihat ya. Insya Allah. Infaknya termasuk banyak. Qala, maka Nabi mengatakan, li'anna kunna takthurnal asyaka. Karena kalian para wanita paling suka ngeluh. Banyak ngeluh. Nih Bang, pampasnya anaknya ini kayaknya kurang. Bang, beras kita ini Bang, susu anak Bang, apalagi Pak? Minyak gas segala macam, apalagi Pak? Orang tua anak belum ditelepon, nah, apalagi Pak? Orang tua anak belum dikasih sumbangan, apalagi Pak? Banyak keluhannya. Atau paling ringkas, perempuan apa? Bang, tengoklah Bang, bedak adik udah habis. Atau Bang, tengok nih, lipstiknya udah habis. Nah, apalagi Bu? Tengoklah nih gelap apa tangannya nih, nggak ada pernak-perniknya ya. Pinomat. Atau jari jemarinya nggak ada pernak-perniknya. Curhat, ngeluh. Perempuan sukanya seperti itu. Nah, kalau pada sahabiah dulu enggak seperti itu. Kebanyakan enggak. Ada juga 1-2. Wa takfurnal ashir. Wanita banyak kufur terhadap suami. Suami bawa uang sekian dari luar. Segini Bang. Nyesel aku nikah sama Abang. Sia-sia masak di rumah, ngurusi anak segini. Cobalah Abang pikirkan, Abang laundry, Abang beli cateringan segala macam ini itu semua. Berapa Bang? Aduh, pusing kita ya. Nah, mulai nampak matematikanya. Nah, ibu-ibu ini paling pandai matematika Pak. Walaupun ketika sekolah nggak pandai matematika. Betul nggak? Maaf ibu-ibu. Enggak. Memang seperti itulah. Sama mungkin ada beberapa daripada teman-teman kita ya Pak. Selama sekolah nggak pandai baca. Tapi kalau itu kan duit, number one. Sahih? Tes. Baca nggak pandai Pak. Ini berapa? Dimpul. Ini berapa? 100. Tadi beli ini berapa sisanya? Sekian. Hafal. Di sekolah 0. Masya Allah. Oke. Sahabiyah pada masa itu ketika disebutkan Nabi demikian, apa kata sahabiyah? Qala, maka Jabir mengatakan, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka para wanita pada saat itu setelah disebutkan jadi bahan bakar neraka jahanam, disebutkan Nabi harus bersedekah, dilempar langsung perhiasannya. Nah, emas-emasnya, nah, bukan emas bagio dilempar. Nah, bukan emas parjo. Nah, emas apa lagi? Oke. Dilempar langsung. Ditanggalkan langsung. Ibu-ibu kalau punya emas, ketika disuruh kayak gini Bu, gimana Bu? Hah? Mikir. Apalagi ini emas kawin.
Waduh, beresiko ya. Makanya kalau udah masalah, lihat kajian masalah sedekah, emas simpan dulu ya Bu ya. Ya Bu. Bapaknya ketawa-ketawa itu tadi ya. Insya Allah. Nanti yang belum menikah insya Allah tahu lah gimana tabiat wanita. Gantian ibu-ibunya juga tahu tabiat ikhwannya. Nampak Masya Allah soleh. Nah. Yulqina fi thawbi Bilal min aqratihinna wa khawatimihinna. Maka wanita pada saat itu, sahabiah pada saat itu, ketika dikabarkan demikian, melempar apa Pak? Anting-antingnya ditanggalkan. Lalu apa? Cincin-cincinnya ditanggalkan yang terbuat dari emas. Sedekah, sedekah, sedekah. Nah, sanggup Pak memerintahkan ibu-ibunya, istri-istrinya menanggalkan demi sedekah? Ini lah kalau kita sudah sering dengar kajian, kalau seorang mukmin berpikir untuk besok makan apa, telah kufur terhadap takdir Allah. Sahih atau tidak? Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kita mau tawakal, maka sungguh Allah akan memberi rezeki seperti burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Berangkat cari makanan, perut keroncongan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Bontot Pak. Ada misal ayam bapak-bapak di rumah kasih makan. Ada nggak nampak ayam-ayam bawa cutting Mbak? Bawa plastik, ini anak bontot, anak simpan untuk besok, mana tahu nggak dikasih sama tuannya. Nah, boleh. Tapi jangan lupa sedekah. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang tersembunyi, yang sir, tak nampak. Kanannya berinfak, kirinya tak nampak. Artinya apa? Kita berinfak, saudara-saudara kita tak melihat, tak menyaksikan. Tiba-tiba sudah terpasang di masjid apa? Misal kipas angin. Tiba-tiba terpasang di masjid apa? AC. Masya Allah. Masjid Maryah terpasang AC tiba-tiba dalam waktu 1 hari. Tak nampak orang. Nih. Tiba-tiba di Masjid Maryah terletak di sini vacuum cleaner. Masya Allah. Udah ada vacuum kita Pak? Udah ada. Masya Allah, mau nambah sekali lagi ada. Ikhwan. Tafadhol. Kita juga punya taman Quran. Butuh bantuan. Tiba-tiba kirim mobil datang. Ini mobil siapa? Semen 500 sak. Masya Allah. Habis itu membantu semua. Belum dibangun. Masya Allah. 500 sak masuk, tiba-tiba nggak tahu siapa yang mengirimkan. Ini sedekah yang Masya Allah. Tiba-tiba masuk, batu padas, kerikil, apalagi, dan lain sebagainya. Nah, beserta orang-orangnya dikirim. Siapa yang ngirim? Ada fulan hamba Allah, Masya Allah. Itu gini. Jangan nampakkan ini sedekah anak dari Abdullah misal. Hamba Allah. Siapa hambanya? Anak hamba Allah. Walanya itu billah. Barakallahu fikum. Ini adalah contoh yang dinasihatkan oleh Rasulullah